Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah, fala haula wala quwata illa billah. Sahabat pengetahuan, marilah kita belajar bersama. Kajian bersama kita kali ini kita mengkaji tentang ilmu fikih, di mana kitab pedoman yang kita pakai atau literasi yang kita pakai adalah Mabadil Fikih. Kita gunakan Mabadil Fikih pada juz yang kedua. Sahabat pengetahuan, kita buka kitab Mabadil Fikihnya dan langsung saja kita pelajari bersama. Soal kam ahkamul islami. Soal, berapakah hukum Islam atau ada berapakah hukum yang ada di dalam Islam? Jawab, ahkamuhu khamsatun. Al-fardu was sunnatu wal mubahu wal haramu wal makruhu. Hukum di dalam agama Islam itu, hukum di dalam agama Islam, peribadatan dalam agama Islam itu ada 5. Yang pertama adalah fardu, kemudian yang kedua adalah sunnah, kemudian yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah haram, kemudian yang kelima adalah makruh. Kemudian masing-masing dari kelima hukum-hukum Islam itu memiliki pengertian, memiliki takrif, memiliki definisi tersendiri. Soal mal fardu. Apakah fardu itu? Apakah fardu itu? Jawab, huwa al-wajibu. Wa al-wajibu fi'luhu fa idza fa'alahul mukallafu yanalu sawaban wa idza tarakahu yanalu iqaban. Wajib yaitu perkara yang harus dilakukan apabila ada orang mukallaf yang sudah melakukan terhadap fardu tersebut, maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka mendapatkan siksa. Ringkasnya, yang dinamakan dengan wajib itu adalah apabila kita melakukannya maka kita akan mendapatkan pahala, apabila kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan siksa. Wajib dalam bahasa yang lain itu sering disebutkan adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib adalah ma yusabu, sesuatu yang mendapatkan pahala karena mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan mendapatkan siksa karena meninggalkannya. Dan wajib ini adalah kewajiban, ini adalah berlaku untuk orang mukallaf. Makna dari mukallaf itu adalah orang yang menerima khitab dari suatu syariat. Nah, mukallaf itu adalah orang yang berakal dan baligh. Jadi faktor dari mukallaf itu adalah terdiri paling tidak adalah dari 2 faktor, yaitu berakal dan baligh. Misalkan ada seseorang yang sudah baligh tetapi dia tidak berakal, misalkan gila, misalkan epilepsi atau yang lainnya, maka dia tidak bisa disebut mukallaf juga. Misalkan ada orang yang sudah berakal, artinya sudah bisa menggunakan akalnya, tetapi dia belum balik, maka juga tidak dinamakan mukallaf. Seperti halnya anak yang belum balik tetapi dia sudah tamyiz, seperti halnya dia sudah memahami tentang sholat, dia sudah memahami tentang wudhu, maka anak tersebut dinamakan anak yang tamyiz tentang wudhu, anak yang tamyiz tentang sholat, atau mumayyiz tentang wudhu, mumayyiz tentang sholat. Kam nau'an al-fardu, soal kam nau'an al-fardu. Kemudian fardu itu ada berapa? Ada berapa macam fardu? Jawab nau'ani.
fardu ainin wa fardu kifayat. Fardu itu ada dua macam. Yang pertama adalah fardu ain, kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Masing-masing dari fardu ini memiliki makna tersendiri dan juga memiliki takrif tersendiri. Soal mal fardul ainiyu, apa yang disebut dengan fardu ain? Jawab, huwa al wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin. Yang dinamakan dengan fardu ain itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Jadi yang dinamakan dengan fardu ain itu adalah sesuatu yang wajib yang harus dilakukan oleh individual, sehingga tanggung jawab pengerjaannya itu adalah ditanggung oleh masing-masing orang. Apabila satu orang tidak mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan siksa. Apabila dia mau mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Tanggung jawabnya adalah masing-masing. Artinya apabila orang lain mengerjakan, maka tidak bisa menggugurkan terhadap kewajiban bagi yang lainnya. Mal fardul kifayu. Kemudian apa yang dinamakan dengan fardu kifayah? Jawab, huwa al wajibu fi'luhu ala jami'il mukallafina. Fardu kifayah itu adalah perkara yang wajib mengerjakannya atas semua orang-orang mukallaf. Akan tetapi wa idza fa'alahu wahidun saqata anil bakin. Apabila satu orang telah melaksanakannya, maka kefarduannya itu telah gugur dari yang lainnya. Contohnya adalah seperti halnya sholat jenazah. Jadi perbedaannya, kalau di dalam fardu ain itu adalah setiap individu itu berkewajiban melaksanakannya, seperti halnya sholat fardu yang 5 waktu, seperti halnya berpuasa, seperti halnya menunaikan zakat yang wajib. Apabila sudah mencapai 1 nisab tentunya, sudah mencapai 1 haul juga, sudah mencapai 1 tahun, maka itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang memiliki hal tersebut. Sementara kalau fardu kifayah itu adalah fardunya itu adalah kewajiban untuk kesemuanya, tetapi apabila satu orang telah melaksanakannya, maka gugurlah kefarduan itu atau kewajiban tersebut dari yang lainnya. Misalkan contoh adalah sholat jenazah. Di suatu desa misal atau di suatu perkampungan itu ada orang yang meninggal, kemudian di satu desa itu tidak ada yang mensolatkan jenazah tersebut, maka seluruh orang yang tinggal di kampung itu atau di desa tersebut, maka orang tersebut adalah berdosa. Akan tetapi apabila ada satu orang yang mengerjakannya, maka itu sudah menggugurkan kewajiban kefarduan untuk melaksanakan sholat jenazah. Artinya yang melakukannya yang mendapatkan pahala dan juga menggugurkan kewajiban terhadap yang lainnya. Sementara yang lain yang tidak melakukan sholat jenazah misalkan, itu dia tidak mendapatkan pahala pun juga tidak mendapatkan siksa, karena kefarduannya telah digugurkan oleh satu orang yang mengerjakannya. Kemudian setelah kita membahas tentang fardu, di mana fardu itu ada 2 macam, dan fardu atau wajib itu adalah merupakan bagian dari hukum-hukum Islam atau merupakan hukum-hukum Islam yang pertama, maka kita sekarang beranjak pada hukum Islam yang kedua. Soal mas sunnatu, apakah yang dinamakan dengan sunnah? Ya al-amru. Jawab, ya al-amru al-mustahabbu fi'luhu, faman fa'alahu yanalu thawaban, wa man tarakahu la yanalu iqaban. Sunnah itu adalah perkara yang dianjurkan untuk dilakukan, namun apabila dilakukan oleh seseorang atas dasar perintah, maka orang tersebut mendapatkan pahala. Namun apabila orang tersebut tidak melakukan, tidak akan mendapatkan siksa. Sunnah itu secara ringkas itu adalah ma
yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, akan tetapi apabila ditinggalkan itu tidak mendapatkan atau tidak terkena siksa. Banyak hal, misalkan seperti halnya melaksanakan sholat sunat duha, kemudian puasa selain puasa bulan Ramadan, misalkan puasa di bulan Rajab, puasa hari Senin Kemis. Ini adalah yang mengerjakannya ini akan mendapatkan pahala, dan yang tidak mendapatkannya pun tidak mendapatkan siksa, tapi tentu juga tidak mendapatkan pahala karena memang tidak beramal. Beranjak hukum Islam yang ketiga adalah mubah. Soal mal mubahu, apakah yang dinamakan dengan mubah itu? Jawab, huwa alladzi yajuzul lil insani fi'luhu wa tarkuhu fala sawaba fihi wala iqoba. Mubah itu perkara yang boleh. Mubah itu adalah perkara yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Fala sawaba fihi, maka di dalam perkara mubah itu tidak ada nilai pahala, pun juga tidak ada nilai siksa. Di mubah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, maka mubah itu tidak akan mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan siksa kecuali ketika kita mengubah niat atau memasukkan niat. Misalkan makan itu adalah yang diperbolehkan, artinya kita boleh makan, boleh juga tidak. Minum pun juga kita boleh minum, boleh juga tidak. Itu adalah terserah kepada kita. Nah, makan dan minum itu ketika kita makan misalkan tidak mendapatkan pahala, juga tidak, meninggalkan makan pun juga tidak mendapatkan siksa. Demikian juga ketika kita melakukan minum, itu juga tidak mendapatkan pahala, meninggalkan minum kita juga tidak mendapatkan siksa. Akan tetapi ketika perkara mubah itu adalah diniati ibadah, maka itu akan bernilai ibadah, dan artinya ketika bernilai ibadah itu akan mendapatkan pahala. Misalkan ketika kita makan adalah untuk mengambil energi atau untuk mendapatkan energi, untuk mendapatkan kekuatan agar supaya kita dapat beribadah, agar supaya kita dapat menyembah Allah dengan semestinya. Karena apabila kita tidak makan, maka kita tidak memiliki energi. Ketika kita tidak memiliki energi, kemungkinan kita tidak memiliki kekuatan untuk beribadah. Nah, ibadah atau makan yang seperti ini dengan niatan untuk mendapatkan energi, yang kemudian energi kita gunakan untuk beribadah, maka makan kita ini bernilai ibadah walaupun asalnya adalah mubah. Kemudian yang keempat itu adalah hukum haram. Soal mal haramu, apakah haram itu? Jawab, huwa al-wajibu tarkuhu faman fa'alahu yanalu iqoban. Yang dinamakan haram itu adalah al-wajibu tarkuhu, sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan, sesuatu yang harus ditinggalkan. Waman fa'alahu yanalu iqoban, barang siapa mengerjakan perkara haram tersebut maka dia akan mendapatkan siksa. Waman tarokahu yanalu thawaban, dan barang siapa meninggalkan perkara haram tersebut maka orang tersebut akan mendapatkan pahala, seperti halnya syurbil khamri. Meminum khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan, mencuri adalah sesuatu yang diharamkan, kemudian merampok adalah sesuatu yang diharamkan, berzina adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, ketika kita meninggalkan perkara haram maka kita akan mendapatkan pahala, ketika kita melakukan perkara yang haram maka kita mendapatkan siksa. Dalam
Bahasa yang lain yang lebih ringkas biasanya disebut haram itu adalah mayu akobu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Haram itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka kita akan mendapatkan siksa, mendapatkan hukuman, mendapatkan punishment, dan apabila kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, atau bahasa anak sekarang mendapatkan reward. Hukum yang kelima di dalam Islam itu adalah makruh. Soal mal makruhu, apakah yang dinamakan dengan makruh? Jawab, huwa al mustahabbu tarkuhu faman tarakahu yanalu sawaban waman fa'alahu yanalu iqoban. Makruh huwa al mustahabbu tarkuhu. Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan untuk meninggalkannya. Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan untuk meninggalkannya. Faman tarakahu yanalu sawaban. Barang siapa meninggalkan perkara yang makruh, maka dia akan mendapatkan pahala, dan barang siapa melakukan perkara yang makruh, maka dia juga tidak terkena siksa. Makruh adalah mengerjakannya tidak mendapatkan siksa, tetapi ketika kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala. Sifatnya adalah kalau makruh itu anjuran untuk meninggalkan, kalau sunnah itu adalah anjuran untuk melaksanakan. Ada titik persamaannya, ya, sama-sama anjuran. Kemudian setelah kita memahami bahwasanya di dalam hukum, di dalam Islam itu terdapat 5 hukum, yakni yang pertama hukum wajib, kemudian yang kedua adalah hukum sunnah, kemudian yang ketiga adalah hukum mubah, kemudian yang keempat adalah hukum haram, kemudian yang kelima adalah hukum makruh. Maka kita beranjak kepada bab toharoh, karena bersuci atau bertoharoh ini adalah sesuatu yang penting ketika kita mau menghadap Allah, artinya ketika kita mau bermunajat, yakni dengan melaksanakan sholat. Karena toharoh itu adalah merupakan syarat untuk mengerjakan sholat. Orang yang melaksanakan sholat itu tidak boleh kecuali orang tersebut dalam keadaan suci. Suci dari najis, suci dari hadas. Maka sekarang kita bahas tentang toharoh. Matoharotu, apakah bersuci itu? Jawab, hiya fi'lu ma la tasihhus sholatu illa bihi. Toharoh itu adalah mengerjakan sesuatu di mana sholat tersebut tidak sah kecuali dengan sesuatu tersebut. Atau toharoh adalah mengerjakan sesuatu yang menyebabkan sahnya satu sholat atau menyebabkan sahnya suatu ibadah. Kaizalatin najasati, seperti halnya menghilangkan najis. Wal istinjai, dan seperti halnya beristinja, wal wudu'i, dan wudu, dan seperti halnya wudu, wal ghusli, dan seperti halnya mandi, dan watayamumi, dan seperti tayamum. Kaizalatin najasah, seperti halnya menghilangkan najis, mungkin apabila ada kotoran yang menempel atau ada kotoran hewan yang jatuh, maka itu adalah cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan ainun najasah terlebih dahulu. Kemudian setelah ainun najasah atau bentuknya najis itu sudah dihilangkan, maka kita membasuhnya. Kemudian istinja itu adalah membersihkan atau mensucikan ketika kita setelah melakukan buang air besar atau buang air kecil. Kemudian berwudu ini adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Izalatun najis itu adalah membersihkan diri atau bersuci dari najis. Kemudian istinja juga bersuci dari
najis, kemudian wudu adalah bersuci dari hadas, di mana hadasnya adalah hadas kecil, jadi sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur kita, jalan depan atau jalan belakang kita, kecuali itu adalah mani atau haid. Wal ghusli, dan mandi itu adalah juga bertoharoh atau mensucikan diri, tetapi mensucikan dari hadas. Wat tayamumi, dan bertayamum. Tayamum itu adalah pengganti dari wudu, pengganti dari mandi. Jadi artinya kalau tayamum itu adalah untuk melakukan ibadah, jadi sebagai pengganti, bukan asal. Jadi maka kalau di dalam wudu misalkan kita adalah wudu itu adalah niatnya adalah lirafil hadasi, menghilangkan hadas yang kecil, kemudian kalau mandi itu adalah untuk menghilangkan hadas yang besar, tetapi kalau tayamum bukan menghilangkan hadas tetapi listibahah, untuk mencari kebolehan di dalam suatu ibadah. Misalkan tayamumnya untuk sholat, berarti nawaitu tayamum listibahati sholat, saya berniat tayamum untuk mencari kebolehan melaksanakan sholat. Atau untuk apa, misalkan membaca Quran juga demikian, nawaitu tayammum listibahati qiraatil Quran, misalkan seperti itu. Sahabat pengetahuan, sampai di sini dulu kita belajar tentang kajian kita tentang hukum-hukum Islam dan juga tentang toharoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.